Darurat kejahatan seksual. Bagaimana tidak, kejahatan seksual terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Yang lebih mengejutkan adalah kejahatan tersebut dilakukan oleh orang yang dianggap panutan, seperti guru sekolah dan guru agama. Kejahatan seksual yang cukup mengejutkan datang dari Bandung, Jawa Barat, di mana kasus pemerkosaan dilakukan oleh Heri Wiryawan, seorang guru pesantren di kota Bandung. Tindakan bejat itu dilakukan pelaku terhadap 12 murid perempuannya dalam rentang waktu yang cukup lama, sejak tahun 2016 hingga 2021. Dari 12 korban pemerkosaan telah lahir 8 bayi dari 7 korban. Kejahatan seksual juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Polres Metro Depok menangkap pria berinisial MMS berusia 52 tahun yang merupakan guru agama atas dugaan pencabulan terhadap 10 santri perempuan. Kejahatan seksual terus terjadi. Lalu bagaimana dengan perlindungan hukum di Indonesia? Sejumlah kasus kejahatan seksual tersebut harus jadi momentum memperberat hukuman terhadap pelaku. Saat ini, hukuman maksimal terhadap pelaku pemerkosaan adalah 20 tahun penjara. Namun sepertinya tidak setimpal dengan perbuatan pelaku. DPR harus segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dengan maraknya kasus pelecehan seksual di masyarakat. Keberadaan pasal-pasal pada KUHP tidak membuat efek jera pada pelaku. Lalu bagaimana dengan hukuman kebiri? Hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual sudah diteken Presiden pada awal Desember 2020 lalu. Namun, polemik masih terjadi terkait implementasi hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Banyak yang menilai bahwa hukuman kebiri hanya akan mengesampingkan korban. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman kebiri membutuhkan sumber daya dan dana yang mahal. Apapun hukumannya, perlu ada hukuman yang tegas bagi pelaku kejahatan seksual, serta memberikan efek jera sehingga kasus kejahatan seksual tidak terjadi lagi. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, kembali di Lunch Talk. Kita masih dibuat terkejut dengan guru pesantren yang memperkosa 12 muridnya di Bandung. Kini ada lagi di Depok, guru ngaji mencabuli 10 santrinya. Kenapa kejahatan seksual terus terjadi? Apakah hukum kita tak cukup membuat jera pelaku? Untuk membahasnya kita akan bergabung bersama 3 narasumber kita siang ini. Ada Bapak Nahar, Deputi Perlindungan Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada Ibu Ratna Susianawati, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Ibu Ari Egani, anggota DPR Komisi 3, sekaligus anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selamat siang, Bapak Nahar dan juga Ibu-Ibu sekalian. Ada Ibu Ratna dan juga Ibu Ari sudah bergabung bersama kami di studio melalui sambungan Zoom siang ini. Selamat siang. Baik, namun sebelum kita mulai berbincang, kita akan lihat dulu data terkait kekerasan seksual. Ya, itu tadi kita sudah lihat data terkait kekerasan terhadap perempuan yang ternyata kita saat ini memang sedang fokus kepada kekerasan seksual. Tapi jangan lupa, perempuan ini rentan sekali dengan 3 jenis kekerasan. Ada seksual, ada psikis, dan juga fisik begitu. Saya ke perwakilan dari Kementerian PPPA dulu. Saya ke Ibu Ratna terlebih dahulu. Kalau melihat ini adalah fenomena gunung es, tapi kalau kita lihat juga, kenapa kita terus membiarkan yang menjadi es dan sulit sekali untuk mencair? Apakah yang namanya culture of silence dan juga ruwetnya penegakan hukum di Republik kita ini juga jadi salah satu yang membuat gunung es ini
sulit sekali untuk mencair begitu Bu Ratna. Anda melihat seperti apa terkait kekerasan seksual terhadap perempuan? Ya, terima kasih Mbak Charlie, tentunya para narasumber yang hari ini kami berdua ya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, ada juga Bapak Deputi Bidang Pelindungan Khusus Anak dan juga tentunya Bu Ari. Ya, betul sekali tadi kalau dikatakan bahwa fenomena gunung es ini artinya membawa terminologi kita pada bahwa kekerasan itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun. Ini yang tentunya harus kita artinya kita pahami ya. Ketika kasus-kasus kekerasan seksual, fenomena gunung es ini artinya bisa saja dari kasus-kasus yang sudah muncul dan saat ini menjadi muncul di media sosial, di publik dan viral, itu sebetulnya kasusnya mungkin sudah cukup lama, Mbak Jepri. Begitu ya, Bu ya. Sudah ada beberapa kasus yang juga kasusnya itu sebetulnya sudah cukup lama, tetapi sekali lagi ada persoalan-persoalan yang juga mengapa korban juga tidak memiliki keberanian untuk melapor, atau mungkin masyarakat sekitar yang mengetahui, mendengar, melihat juga belum ada empati, belum ada belum ada kemauan untuk melaporkan. Nah, ini hal-hal yang menurut saya ini tidak hanya terjadi saat ini. Kebetulan saat ini memang dalam 10 pekan terakhir ya, kasus kekerasan khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Perempuan juga demikian, kasus kekerasan. Kalau bicara data, tadi disampaikan betul, data yang masuk kepada kami di Simponi PPPA sepanjang tahun 2021 ini kasus pelaporannya juga cukup banyak. Dari sisi perempuan, sebetulnya kasus-kasus kekerasan yang paling banyak mendominasi adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi tidak berarti tidak ada kasus kekerasan seksual. Tetapi dinamikanya dalam 2 pekan terakhir itu memang kasusnya banyak sekali kekerasan seksual anak yang menjadi korban. Tapi sekali lagi ini juga kalau kita mencari akar persoalan, akar masalah, saya juga melihat tidak lepas dari persoalan digital ya, karena kita dihadapkan saat ini kan juga ada faktor-faktor perkembangan digital yang begitu cepat tanpa dunia maya yang cukup gitu, itu juga turut berkontribusi. Selain itu juga yang harus kita lihat dengan maraknya kasus kekerasan seksual ini juga ada keberanian korban untuk melapor tadi. Ada masyarakat yang juga mulai memiliki kesadaran untuk melaporkan kasus-kasus ini, sehingga sebetulnya kasusnya sudah cukup lama. Keberanian untuk dare to speak up itu memang menjadi bagian dari kampanye yang selalu kami lakukan ya. Beranilah melapor ketika ada kasus-kasus kekerasan. Baik. Saya ke Pak Nahar, ini Deputi Bidang Hak Perempuan. Yang mirisnya adalah justru kekerasan terhadap perempuan ini sekarang, maaf kalau saya kalau katakan jadi ada trennya justru terjadi di dalam lingkungan terdekat, keluarga, yang seharusnya perempuan itu merasa aman dan terlindungi. Ada ayah, ada guru, bahkan guru agama, dan juga mungkin pasangan begitu kalau kita lihat dari KDRT. Nah, seperti apa sebenarnya yang harus diketahui oleh teman-teman perempuan begitu ataupun dari kementerian untuk mengencourage para perempuan supaya lebih tahu haknya, dan seperti apa sih sebenarnya sampai kita takut sekali untuk bersuara padahal kita menjadi korban dari kekerasan itu tadi? Ya, mungkin koreksi ya. Saya Deputi Perlindungan Khusus Anak yang Bu Ratna Khusus anak, perempuan. baik. Iya, oke. Ya, tentu ini menjadi catatan kita ya, bahwa persoalan-persoalan ini terus muncul, lalu kemudian kita diharapkan pada situasi di mana kita siap nggak dengan kejadian-kejadian seperti ini. Nah, dari data yang ada, lalu kemudian dari implementasinya, inilah hal-hal yang perlu dihubungkan. Contoh misalnya ketika dari data yang ada, tentu ini kan angka kekerasan seksual tinggi, lalu kemudian juga tadi Bu Ratna sudah menegaskan bahwa tingginya itu kita berharap bahwa itu tingkat kesadaran dari masyarakat baik ya, sehingga pelaporannya baik juga gitu. Hanya yang jadi persoalan adalah kita perlu mengecek kembali gitu ya dari angka tinggi ini, lalu kemudian apakah orang yang mengalami kejadian ini juga sudah dibentengi dengan aturan yang lengkap. Lalu kemudian aturan yang lengkap. Oleh karena itu maka dari berbagai kejadian, maka kami khusus di Perlindungan Khusus Anak itu
Justru saya pikir ini saatnya negara, pemerintah untuk segera mensahkan RUU TPKS. Karena begini, ya khusus di perlindungan khusus anak misalnya, ada persoalan-persoalan misalnya kasus yang muncul, beberapa kasus tidak diteruskan. Ya, ini yang perlu ditelusuri. Lalu kemudian kenapa itu terjadi? Apakah misalnya tempat saluran mengadukannya susah atau mungkin lapor lalu kemudian tidak ditindaklanjuti. Iya. Nah, ini yang pertama tentu harus dilihat dari regulasinya lengkap tidak. Nah, khusus yang kekerasan seksual ada beberapa hambatan. Misalnya soal memastikan alat bukti itu dilengkapi. Nah, ini menjadi tantangan ya. Lalu kemudian yang kedua, kalau seandainya ada orang-orang yang ini kan isu yang sedang berkembang itu, kenapa kasusnya sudah lama nggak dikasih tahu misalnya. Nah, kita berharap di RUU yang baru itu juga mengakomodir tentang bagaimana memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak misalnya yang ketika ada persoalan ini tidak dilaporkan gitu. Jadi ini hal-hal yang ini perlu dilengkapi. Iya. Masyarakat atau sebagai korban mengetahui betul apa hak mereka saat kejahatan atau kekerasan itu terjadi kepada mereka hingga tahu betul sistem pelaporannya, dan mungkin penegak hukum juga jangan menutup mata dan membiarkan dan menganggap ada kasus yang tidak terlalu besar, ada kasus yang sedang atau bahkan kecil, tapi semua kasus kekerasan ini harus diusut tuntas begitu. Kita nanti akan tanyakan kepada Ibu Ari apa kabar dengan RUU TPKS begitu di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Lunch Talk akan segera kembali usai jeda. Baik, kembali di dialog kita, gunung es kejahatan seksual. Sekarang ke Ibu Ari, kita sama-sama ingin menanyakan kabar dari RUU TPKS yang katanya ada kabar baik begitu ya Bu ya. Ini nampaknya RUU TPKS akhirnya disepakati dan lanjut. Tapi bagaimana ini bayang-bayang atau kelanjutannya begini akan seperti apa jalannya RUU TPKS ini Bu? Baik, terima kasih. Mengenai RUU TPKS, saya perlu informasikan ya buat kita bersama bahwa press prom di open tanggal 8 Desember yang lalu, alhamdulillah puji Tuhan, Badan Legislasi DPR RI sudah mengambil keputusan tingkat pertama bahwa dari 9 praksi yang ada, 7 itu sepakat bahwa RUU ini harus segera dieksekusi menjadi undang-undang, dan 1 praksi menunda dan 1 praksi menolak. Dengan komposisi seperti ini, secara automatically dalam pembahasan tingkat pertama ini sudah tereksekusi, dan kita berharap besok, semoga ya, besok ada paripurna DPR RI, ini akan masuk kepada pengambilan keputusan tingkat kedua, di mana RUU TPKS ini akan diputuskan menjadi RUU hak inisiatif dari DPR RI. Sehingga kita melihat sudah fenomena yang ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Nahar juga Ibu Ratna, bahwa kejahatan kepada perempuan dan kelompok rentan lainnya, yaitu perempuan, anak, dan disabilitas, itu dari tahun ke tahun semakin tinggi. Kenapa semakin tinggi? KUHP sampai hari ini kita harmonisasi aja belum ada bayang-bayang. Jadi RKUHP belum terbahas dengan baik. Apa yang berlaku sekarang di Republik ini adalah warisan dari kolonial yang kalau dengan perjalanan waktu tidak terupdate dengan baik dengan situasi kondisi yang ada. Sehingga RUU TPKS ini menjadi jawaban sebagai RUU yang spesialis. Ya, jadi perhatikan baik-baik, ini RUU yang spesialis untuk menangani kekerasan seksual. Emang pada fokusnya perempuan, anak, disabilitas, tetapi juga kita melihat bahwa ternyata kaum lelaki pun ya Pak Nahar, izin karena Pak Nahar seorang satu-satunya yang ganteng di tengah-tengah kita, kaum laki-laki juga
kasus KPI, Komisi Penyiaran Indonesia waktu itu laki-laki. Dia dibullying dan seterusnya. Nah, ini juga bahwa dalam RUU TPKS ini semuanya pasal per pasal, ayat per ayat itu sudah tercovering dengan baik. Baik, Ibu Nah, Ari. kita berharap bahwa Ya, silakan, Bu. kita berharap apa yang sudah dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI ini sangat panjang dan luar biasa, melalui perdebatan yang begitu panjang, dan kita mengakomodir pemikiran-pemikiran semua fraksi dengan baik. latar belakang pandangan dan seterusnya, tetapi kita sudah mengeksekusi itu pada Semoga tanggal 8 saja Desember. ini lanjut untuk segera disahkan, ini tidak ngadat lagi di tengah jalan, dan jangan sampai menunggu kasusnya ini menumpuk lagi begitu. Gunung esnya jadi tidak meleleh-meleleh ini, Bu, ya. Tapi ada tidak, Bu, pasal-pasal mungkin pasal-pasal krusial yang kira-kira seberjalannya pengesahan ini menjadi undang-undang masih ada poin-poin atau pasal-pasal yang memang sedang digarap atau menjadi pertimbangan begitu oleh sejumlah pihak, karena tadi dari total 9 fraksi masih ada 2 fraksi juga yang satu menolak dan yang satu menunda begitu. Ya, secara keseluruhan setelah kita rapat terakhir pada tanggal 8 pagi itu sudah terakomodir semua, hanya ada perdebatan yang agak dalam tanda kutip spesifik mengenai ketika kekerasan seksual itu dalam tanda kutip dilakukan korporasi. Nah, itu sudah kita masukkan kepada pasal 8. Nah, jadi di dalam RUU TPKS kita sudah tampung itu, dan relatively hal-hal krusial yang tadinya baik kita dengarkan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian juga LSM, akademisi, dan seterusnya, itu sudah saya kira sudah termaktub di dalam hal ini. Jadi hal krusialnya kemarin yang terakhir hanya ketika kekerasan seksual itu dilakukan oleh korporasi, tapi itu pun sudah kita masukkan di dalam pasal 8 ayat 2. Baik, dan itu sudah clear. Baik, artinya kita akan menantikan begitu harus sesegera mungkin siapapun pelakunya, baik korporasi atau perorangan dari bidang pendidikan atau siapapun, ini bisa diberikan sanksi dan efek jera yang membuat jera dan tidak melakukan hal itu lagi begitu. Baik, saya kembali ke Pak Nahar. Tadi ini yang menarik ada angka lapor, Pak. Kalau berbicara soal hak, angka lapor yang saat ini ada di Kemen PPPA, seberapa besar sih, Pak? Kalau tadi Anda katakan ini cukup bersyukur karena orang tua sudah lebih aware, melihat sedikit ada yang ketidakberesan pada anak mereka bisa berkomunikasi dan melaporkan begitu. Dan angka lapor sendiri sudah seperti apa kalau untuk kekerasan terhadap anak, Pak? Iya, contoh kasus Bandung, ketika orang tua melihat kecurigaan fisik anaknya, lalu kemudian dia punya keyakinan bahwa ini harus lapor, maka kemudian ini bisa ditindaklanjuti. Ini menjadi penting ya. Lalu kemudian dari data yang tercatat di sistem informasi online Kementerian PPPA, tentu angka kekerasan seksual itu selalu menduduki angka yang paling tinggi. 3 tahun terakhir gitu ya. Sebut saja misalnya di 2019 itu ada angka 6.454 ini anak korban gitu ya. Di 2020 naik menjadi 6.980. Nah di 2021 per hari ini misalnya tercatat 7.545. Jadi ini catatan-catatan ini tentu menjadi kewaspadaan bagi kita juga. Di samping tadi kan kita mendorong agar masyarakat bisa mudah melapor melalui channel-channel yang sudah kita siapkan, tapi juga ini menjadi catatan kita untuk memperbaiki sistem yang baik. Nah ini kaitannya dengan kebutuhan tentang RUU TPKS ini, bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang misalnya perlu dilengkapi dari misalnya terakhir Undang-Undang Perlindungan Anak itu direvisi melalui Undang-Undang 17 tahun 2016. Nah tetapi
ada beberapa hal yang memang harus dilengkapi. Oleh karena itu dari unsur pencegahan, menangani, menindak pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan, lalu kemudian menjamin ketidakberulangan kasus-kasus kekerasan seksual. Menjamin ketidakberulangan. Iya. Dan yang menjadi hal yang perlu disampaikan dalam usulan dari RUU. Oke, dan yang terpenting saat laporan itu sudah meningkat, artinya masyarakat atau khususnya orang tua yang memiliki anak melihat menjadi korban kekerasan, mereka aware untuk melaporkan, tindak lanjutnya juga harus sampai tuntas, begitu ya Pak? Itu yang harus menjadi pesan juga nanti di poin RUU TPKS. Saya ke Ibu Ratna. Ibu Ratna, kita berbicara soal pasal kebiri, begitu. Nah ini dari Kemen PPA, bagaimana pemberlakuan hukum kebiri ini akhirnya Bu? Ini juga masih terus menjadi pro dan kontra, khususnya mungkin menjadi satu hal juga keraguan dari eksekutor, baik dari pihak medis untuk melakukannya. Apakah ini masih menjadi pertimbangan maju mundur ya pasal kebiri ini? Ya, sebetulnya terkait dengan pasal kebiri ini nanti Pak Deputi bisa menambahkan. Baik. Ya Pak Nahar. Sebetulnya dalam upaya penegakan hukum tadi, upaya-upaya perlindungan anak ya tadi, ini sebetulnya Pak Deputi ini. Tetapi saya mencoba menggarisbawahi bahwa pelaksanaan PP 70 tahun 2020 ya, artinya tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Ini tentunya adalah sebuah ikhtiar untuk bisa memberikan tadi kepastian hukum, memberikan efek jera kepada para pelaku pelaku tindak pidana kekerasan pelaku gitu ya, pelaku kekerasan seksual, karena supaya tadi juga tidak terjadi keberulangan korban dan sebagainya. Karena memang kasus kekerasan, utamanya kekerasan seksual terhadap anak itu kan biasanya pelakunya orang terdekat, orang yang dikenal, kemudian juga orang-orang yang sebetulnya harus memberikan perlindungan. Betul. Begitu ya. Nah ini yang kemudian juga aspek-aspek penegakan hukum itu menjadi sangat penting. Tetapi sekali lagi dalam penerapan hukuman kebiri pun tentunya juga ada tahapan-tahapan, tidak serta-merta bahwa ada klasifikasi tertentu begitu ya ketika kita menjatuhkan kepada pelaku itu hukuman kimia. Tentunya ada tahapan-tahapan yang dari sisi medis, ada dari sisi sosialnya dan sebagainya. Jadi betul-betul ini tidak serta-merta bahwa ketika pelaku kejahatan seksual kemudian langsung dilakukan kebiri, itu tidak, tetapi ada tahapan-tahapan yang memang itu harus dilakukan gitu. Seperti misalnya juga bagaimana nanti ketika ini apakah waktunya 2 tahun begitu ya, ada asesmen tersendiri ketika kebiri itu akan diberlakukan. Nanti mungkin Pak Deputi yang mengawal persis untuk PP 20 ini dan PP 70 ini, dan nanti pelaksanaannya tentunya juga multi stakeholder ya Mbak Cikla ya tadi ya, tidak hanya dari medis tetapi juga ada peran dari misalnya Kejaksaan Agung dan sebagainya. Jadi ini memang betul-betul tahapan yang perlu dengan asesmen yang panjang, dan juga ketika menetapkan tata cara ini semuanya juga ada tahapan-tahapan yang kriteria tertentu pelaku-pelaku yang bisa dijatuhi dengan pidana kebiri. Baik, Pak Nahar mungkin bisa menambahkan Pak, karena tahapannya panjang, asesmennya juga harus mendetail begitu. Apakah pasal dari kebiri ini atau hukuman kebiri ini sebenarnya nanti ini akhirnya jelas gitu bisa dijatuhkan kepada seorang pelaku kejahatan seksual, mungkin khususnya kepada anak? Jawabnya pasti ya, sudah dijatuhkan. Dan catatan kami di KPPA tentu ada 6 perkara yang putusannya adalah kebiri gitu ya. Tapi dari 6 perkara. Tapi dari 6 perkara itu lalu kemudian upaya hukum terus dilaksanakan, dan yang stabil karena misalnya pertimbangan melakukan upaya hukum berikutnya sudah melewati batas waktu dan pertimbangan-pertimbangan lain, maka posisinya dari 6 perkara itu tinggal dua yang final ya, tidak ada upaya hukum banding atau kasasi. Oleh karena itu menjadi catatan kita ya bahwa ini sudah dilaksanakan.
Lalu kemudian tentu kelengkapannya di samping Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan Perpu 1 2016, tentu ada PP 70 2020. Dari PP itu memang nanti harus dipastikan bahwa persoalan misalnya tadi ya analisis penilaian klinis sebelum dilakukan eksekusi, lalu kemudian juga bagaimana melakukan rehabilitasi, lalu kemudian bagaimana cara mengumumkan, itu perlu dilengkapi dengan peraturan menteri dan peraturan kejaksaan. Jadi ini yang terus kami lengkapi dan mudah-mudadan setelah melewati hukuman pokok, pidana pokok, ini bisa dilakukan karena kebiri ini tentu dilaksanakan setelah terpidana mengikuti atau memenuhi hukuman pokoknya. Baik, Pak Nahar, mungkin bisa saya perjelas tadi dari 6 perkara ada 2 kasus yang memang sudah final akan dijatuhi hukuman kebiri begitu Pak, dan sisanya 4 ini masih ada proses pendalaman atau asesmen lagi begitu ya Pak ya. Nah untuk yang 4 ini apakah bisa akhirnya mundur tidak dijatuhi hukuman kebiri atau akan seperti apa nantinya, karena kita fokus pada kekhawatiran atau ingin mencegah kejahatan ini tidak berulang kembali. Tadi Anda juga sempat mengatakan itu. Ya tentu semua pertimbangan harus menjadi dasar ya, karena tentu demi keadilan gitu ya, ini harus dikawal gitu ya. Contoh misalnya ketika kita mendapati persoalan di Bandung, kita bisa cek apakah misalnya tuntutannya sudah menyertakan tambahan tindakan kebiri atau belum. Kalau seandainya belum, maka harus ada penemuan hukum recht-finding gitu ya, yang bisa dilakukan oleh hakim gitu. Jadi proses ini harus dilakukan, dikawal, dan tentu nilai-nilai keadilan di masyarakat itu menjadi dasar pertimbangan. Di samping kita tentu bicara soal dampak yang diterima oleh anak-anak korban yang ketika dia menjadi korban, kita khawatir bahwa dia tidak punya masa depan lagi dan dia harus mengalami tekanan dari akibat perbuatan pelaku ini seumur hidup. Betul, apalagi yang melakukannya orang terdekat ya. Betul. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita masih ada 1 segmen lagi untuk membahas perbincangan kita gunung es kejahatan seksual di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, langsung saja saya ke Ibu Ari. Ini target RUU TPKS untuk bisa segera disahkan DPR karena masih ada fraksi yang menolak dan juga masih ada fraksi yang ingin melakukan audiensi. Begitu rencananya, kapan kita bisa menantikan ini sah menjadi undang-undang begitu Bu? Baik, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa pembahasan tingkat pertama sudah final di Badan Legislasi. Kan komposisi 7 sepakat, 1 menunda dan 1 menolak. Nah, dengan situasi kondisi yang berjalan bahwa RUU TPKS ini melalui alur yang begitu panjang dan kita juga menyerap aspirasi dari tokoh agama, lintas agama, kemudian tokoh masyarakat, kemudian akademisi, kemudian LSM, kemudian juga beberapa asosiasi perempuan dan seterusnya. Jadi dari berbagai sudut pandang agama, kemudian juga budaya, sosial dan seterusnya, kita sudah adopt. Jadi ketika ada salah satu partai meminta penundaan dalam konteks ini bahwa dengan komposisi yang ada ini tetap berjalan dan kita sudah juga seperti yang saya sampaikan dari semua anggota Badan Legislasi yang secara ex officio adalah semua anggota dari 9 fraksi semuanya sudah dimasukkan pemikiran-pemikiran itu, sumbangan-sumbangan apa yang menjadi pointer-pointernya. Dan saya kira karena ini sifatnya
undang-undang untuk spesialisasi terhadap kekerasan seksual. Di mana kekerasan seksual kita lihat aja, ini faktual loh, bukan dongeng, dan ini harus Sesegera mungkin. negara mengintervensi dengan undang-undang supaya aparat penegak hukum punya payung hukum untuk menindak. Sepakat, Kemudian secepatnya juga begitu ya Bu ya. Iya, tidak bisa menunggu lagi. Baik. Predator itu mana punya hati. Baik, sepakat dan dengan mereka terus Ibu Ari. aja, gitu. Baik, maaf waktu kita sangat terbatas. Saya memberikan kesempatan dulu kepada Ibu Ratna. Ini kita akan menagih janji dan sesegera mungkin, tapi apa yang bisa kita lakukan lewat Kementerian PPPA terhadap teman-teman perempuan kita dan anak-anak supaya ini bisa kita hentikan begitu Ibu. Closing statement Anda silakan. Ya, dua kata kunci. Yang pertama tentunya kita diperlukan koordinasi, kolaborasi, kerja bersama. Baik. Karena ini dalam upaya penanganan kekerasan ini tidak hanya bisa diberikan kepada satu kementerian atau pihak-pihak tertentu begitu ya, tetapi harus menjadikan kerja bersama. Kerja multi pihak menjadi sangat penting. Yang kedua, bahwa kondisi real terkait dengan dukungan publik dan juga masyarakat, rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual ini urgensinya sudah ditunggu oleh publik. Sebuah perjuangan panjang untuk bisa memastikan bahwa ini akan menjadi satu terobosan hukum di dalam memastikan satu sistem penanganan kekerasan yang komprehensif dan integratif. Sekali lagi ini juga menjadi dorongan bagi kita untuk memastikan, karena di dalam spirit dari undang-undang TPKS ini adalah bagaimana memastikan pencegahan, penanganan, pemulihan, rehabilitasi korban, dan juga penegakan hukum. Baik, itu dia tadi poin-poinnya. Pak Nahar, singkat saja silahkan Pak untuk closing statement Anda. Ya, segera disahkan ya, dengan pertimbangan satu, bahwa jangan sampai ada pelaku-pelaku yang lolos dari pertanggungjawaban gitu ya. Sehingga misalnya kelengkapan tentang alat bukti ini dipertegas gitu, bahwa misalnya tidak hanya sekedar bagi orang yang melihat, mendengar atau mengalami, tetapi juga harus diakui bahwa orang yang mampu memberikan keterangan itu juga harus ada dalam ketentuan itu. Lalu kemudian yang kedua, dari kasus-kasus yang terjadi di setting satuan pendidikan terkait dengan upaya pencegahan, memperbaiki sistem perizinan, lalu kemudian pemantauan, ini menjadi kata kunci juga. Jangan sampai misalnya ada lembaga-lembaga untuk tujuan tertentu, misalnya orang yang memang sengaja ingin mencari korban dengan kedok membuka layanan, membuka apapun itu, diberikan kebebasan tanpa kontrol, sehingga akan ada korban-korban lain yang kita tidak tahu. Jangan-jangan itu adalah orang yang kita sayangi. Itu tidak kita harapkan. Baik. Terima kasih Pak Nahar. Kita semua tidak ingin ini terus terulang. Gunung esnya kita harapkan segera meleleh, mencair, dan undang-undang TPKS segera disahkan. Terima kasih kepada 3 narasumber saya siang ini untuk waktunya. Salam sehat. Baik pemirsa, demikianlah Lunch Talk hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Cakri Miller pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.